tanggal 2 Mei tahun 2025 akan segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Bastian, pakai ininya. Kenapa ditaruh di situ? Pemimpin upacara memasuki lapangan. Udah dilepas aja. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan.
selesai. Indonesia tahun 1945 membenarkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan arti kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan dunia supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan hari ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh daerah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan dasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam penyelenggaraan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diucap ulang oleh peserta upacara. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks ikrar pelajar oleh petugas upacara dan diucap ulang oleh peserta upacara. Ikrar pelajar. 1. Kami pelajar Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tiga. Kami pelajar Indonesia tanpa pamrih mengabdi pada negara demi pembangunan bangsa dan negara. 4. Kami pelajar Indonesia taat pada orang tua para pendidik, pemimpin negara, serta menjauhi permusuhan terhadapnya. 5. Kami pelajar Indonesia
Pakaiannya sudah keren, bajunya juga sudah rapi dan bagus, tapi belum kompak menjawab salam. Tidak sekeren baju yang kalian pakai. Jadi sekali lagi Bapak, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita yakni nikmat yang tak terhingga, nikmat yang tak ternilai, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat jasmani dan rohani. Karena dengan 3 nikmat yang tadi Bapak sebutkan itu menandakan kehadiran kalian ada di sekolah kita SDN Wanakerta 2. Tidak mungkin kalau orang yang tidak panjang umur ataupun sudah meninggal bisa hadir di sekolah. Dan juga kalau ada siswa yang sakit tidak akan mungkin hadir di sekolah. Makanya nikmat itu adalah nikmat yang paling luar biasa. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SDN Wanakerta 2 dan juga seluruh siswa-siswi SDN Wanakerta 2. Alhamdulillah pada pagi hari ini Jumat 2 Mei tahun 2025 kita bersama-sama hadir yang tak pernah biasa kita laksanakan. Biasanya hari Jumat kita duduk di musola kegiatan rohis ataupun tausiah ataupun tadarus. Tapi Jumat kali ini ada momen yang luar biasa di mana tanggal 2 Mei itu adalah salah satu tanggal yang sangat luar biasa bagi dunia pendidikan. Ada yang tahu tanggal hari ini adalah memperingati hari apa? Hari Pendidikan Nasional yang sudah dipelopori, yang sudah dicetuskan oleh putra bangsa yang luar biasa yang namanya, ada yang tahu namanya siapa? Pelopor Pendidikan Nasional Republik Indonesia namanya siapa? Ki Hajar Dewantara atau Tara, ya, ataupun nama lainnya adalah Raden Mas Suwardi Suryaning. Kalau Ki Hajar Dewantara itu adalah sebutan, ya, tapi nama aslinya tadi, ya, Raden Mas Suwardi Suryaning, ya. Makanya bagi siapa saja putra putri Indonesia yang berprestasi tidak menutup kemungkinan mereka akan diberikan hadiah sebagai pahlawan nasional. Salah satunya ini adalah Ki Hajar Dewantara. Kenapa Hari Pendidikan Nasional diperingati 2 Mei? Karena, perhatikan semua, karena 2 Mei itu adalah hari lahirnya Ki Hajar Dewantara. Ingat-ingat ya. Jadi alasan kenapa 2 Mei diperingati Hardiknas ini menghormati, ya, atas lahirnya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu lahir 2 Mei 1889, ya. Jadi Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari lahirnya Ki Hajar Dewantara, ya. Jadi anak-anakku sekalian, perjalanan pendidikan Indonesia itu sudah dimulai dari zaman kolonial Belanda. Tahu kolonial Belanda?
Tahu nggak kolonial Belanda? Ya, kolonial Belanda itu adalah salah satu bangsa yang pernah menjajah bangsa Indonesia. Ya. Jadi perjalanan pendidikan Indonesia itu dimulai dari kelahiran Ki Hajar Dewantara sampai tahun 2024 ini dengan menganut berbagai macam kurikulum dan juga model pembelajaran. Jadi jangan salah, ya, di dunia modern ini banyak sekali model, sistem dan strategi pembelajaran yang dikembangkan. Ya, di zamannya Ki Hajar Dewantara pun sudah ada yang namanya sistem pembelajaran. Cuma waktu itu sistem pembelajarannya hanya difokuskan kepada budaya. Ya, jadi belum ada yang namanya deep learning, belum ada yang namanya model pembelajaran diferensiasi, itu belum ada. Ya, yang selanjutnya ingat, yang namanya tahun ajaran itu dimulai yakni bulan berapa? Bulan apa? Bulan Juli. Ya, kalau nanti masuk sekolah ajaran baru itu bulan Juli, kecuali adalah tahun anggaran. Kalau tahun anggaran, kalau ngitung duit, ngitung uang itu mulainya bulan Januari sampai Desember. Tapi kalau tahun ajaran dimulainya Juli sampai Juni, yang sebentar lagi kita akan melaksanakan yakni PAT, penilaian akhir tahun. Nih, ada yang tahu nggak kenapa ajaran baru dimulai bulan Juli? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu dikasih hadiah. Tadi kan Bapak sampaikan kenapa Hardiknas itu jatuh 2 Mei. Ternyata jawabannya adalah hari lahirnya Ki Hajar. Nah, sekarang pertanyaan kedua, kenapa ajaran baru ataupun perhitungan sekolah itu dimulai bulan Juli? Ada yang tahu nggak? Harus ada. Ya, sebab akibatnya tidak mungkin pemerintah menerapkan Juli sebagai ajaran baru kalau tidak ada historinya, kalau tidak ada sejarahnya. Nih, catat nih, kelas 5, kelas 6, kelas 1. Alasannya kenapa ya tahun ajaran dimulai bulan Juli? Dulu, awas dulu ya, Bapak Ki Hajar Dewantara itu punya sekolah, ya, punya sekolah namanya Taman Siswa. Sekolahnya itu dibuka pertama pada bulan Juli. Misal Bastian punya sekolah, punya pesantren dulu, dibukanya bulan Agustus. Kemungkinan bangsa Indonesia ajaran barunya adalah bulan Agustus. Jadi semua yang berruang lingkup masalah pendidikan itu kembali ke Ki Hajar Dewantara, baik itu tanggal lahirnya, berdirinya sekolahnya. Nah, itu jawabannya. Jadi kenapa ajaran baru itu dimulai Juli? Jawabannya tadi adalah Taman Siswa yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara itu dibuka pada bulan Juli. Makanya ajaran baru dimulainya bulan Juli. Dan sekali lagi, untuk seluruh peserta dan juga Bapak Ibu guru, atas nama pribadi dan juga lembaga ataupun sekolah, mengucapkan apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya untuk para siswa dan didukung oleh para Bapak Ibu wali murid yang sudah menyalurkan pemikirannya, tenaganya untuk kegiatan hari ini, khususnya dalam mempersiapkan upacara Hardiknas tahun 2025 dalam segi kostum. Ya, jadi sekali lagi atas nama lembaga sekolah mengucapkan ribuan banyak terima kasih atas kontribusi pemikiran, tenaga dan lain-lainnya sehingga terlaksananya kegiatan upacara Hardiknas pada hari ini tahun 2025. Ingat, semuanya harus berpedoman kepada catur pusat pendidikan.
tidak akan berjalan lancar dan berhasil sekolah kalau tidak didukung 4 pilar pendidikan. Yang pertama itu adalah keluarga, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah masyarakat, dan yang keempat adalah media. Makanya sekolah itu adalah level kedua dari keluarga. Pendidikan yang pertama itu dimulai dari keluarga. Jadi Bapak Ibu tidak harus bercampur tangan ataupun tidak harus menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Karena 4 pilar pendidikan itu sangat penting sekali. Ya, baik itu keluarga, kemudian sekolah, masyarakat, dan juga media. Pada zamannya Ki Hajar Dewantara hanya 3 pilar saja: keluarga, kemudian sekolah, dan juga masyarakat. Karena waktu zaman Ki Hajar Dewantara belum masif yang namanya teknologi. Makanya kurikulum dan juga model pembelajaran itu disesuaikan dengan zamannya masing-masing. Ya, jadi itulah yang disebut dengan pendidikan berkesinambungan. Ya, dari mulai pembenahan kurikulum dan juga model-model pembelajaran. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan sebagai kata sambutan dari lembaga dan juga sekolah SDN Wanakerta 2. Selanjutnya Bapak akan bacakan yakni sambutan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni Bapak Dr. Abdul Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu sesuai amanat konstitusi. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa secara individual. Pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan, homo edukasido, yang dengan manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa. Karena itu, sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat. Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Untuk itu, diperlukan kerjasama pihak baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa.
Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat. Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu secara manajerial. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan dan kinerja guru serta kurikuler. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam deep learning, pemberlakuan tes kemampuan akademik TKA, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ataupun AI secara pedagogis. Dalam rangka membentuk karakter, Kementerian membuat kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Program pagi ceria yang meliputi senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama. Pendidikan karakter pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak diluncurkan album kicau yang berisi lagu-lagu anak. Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, mari kita saling bergandeng tangan, bahu-membahu, dan bergotong royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Semoga Tuhan meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Mei 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti. Pembacaan doa. Memohon kepada Allah dengan khusyuk, semoga doa kita dikabulkan olehnya. Alhamdulillah ala ni'amihi billahi wal batinati qaduman wa hadistak. Wassalamu ala Muhammadin Nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabal huda. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Amin memohon rahmat kasih sayang dan pertolonganmu dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa dan negara. Ya Allah, Tuhan yang mendidik, memelihara alam semesta, kami memohon kepadamu kekuatan dalam mendidik anak-anak bangsa sehingga menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kuat jiwa dan raga, cerdas, terampil dan berdedikasi memajukan bangsa dan negara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahilah kami keturunan yang saleh, yang membahagiakan, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah yang Malik, lindungilah kami, keluarga, para pemimpin bangsa dan negara kami dari semua mara bahaya, musibah, dan kerusakan. Jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang adil, makmur, maju, bermartabat, dan berkeadaban, dengan ridho dan
inayahmu. Ya Allah, ya mujibal salim, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan